Saudara, pendidikan adalah hak setiap warga negara, tidak terkecuali mereka yang menderita cacat. Justru anak-anak cacatlah yang membutuhkan pendidikan lebih intensif dibandingkan dengan anak-anak normal. SLBB Don Bosco yang dikelola oleh Yayasan Karbakti dan didirikan oleh para Buder Karitas pada tahun 1955 sampai kini tetap intensif mendidik, mengajar, dan mengasuh anak-anak tunarungu yang berasal dari seluruh pelosok tanah air. Di lembaga yang sangat tenang, bersih, dan indah inilah anak-anak tunarungu dididik, diajar, dan diasuh. Metode maternal reflektif atau MMR yang diterapkan di tingkat prasekolah dan tingkat dasar rendah menjadikan anak-anak tunarungu yang sejak balita tidak mempunyai bahasa dengan cepat dapat menguasai bahasa ibu. Selanjutnya mereka dapat cepat pula menguasai konsep-konsep bahasa dari pengalaman di lingkungannya. Pelajaran bina bicara yang setiap hari diperoleh oleh anak dimaksudkan agar mereka dapat mengucapkan bunyi-bunyi bahasa secara tepat dan benar. Sisa pendengaran anak diukur dalam periode tertentu. Dengan mengetahui secara pasti sisa pendengaran itu, guru dapat mengembangkan potensi anak itu seoptimal mungkin. Pelajaran bina persepsi bunyi dan irama tidak hanya melatih anak tunarungu untuk PK terhadap bunyi, melainkan penting untuk mendukung penguasaan lagu bahasa, cepat lambat, keras lemah, tinggi rendah, warna suara, dan sebagainya. Olahraga boleh dikatakan menjadi menu sehari-hari yang berguna untuk melatih pernapasan, suatu hal yang amat penting dalam bicara, juga untuk membentuk fisik siswa yang tangguh. Pelajaran hastakarya dan menggambar juga penting sebagai bekal untuk masuk ke tingkat kejuruan kelak, di samping apresiasi terhadap seni itu sendiri. Untuk menumbuhkan sikap nasionalisme, setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional dilaksanakan upacara bendera. Latihan kepramukaan di tingkat dasar tinggi dan kejuruan berguna untuk menopang pembentukan pribadi yang disiplin, tertib, berani, tangkas, kerjasama, dan rela menolong sesama. Keberhasilan anak tidak hanya karena belajar di sekolah, melainkan juga karena disiplin belajar di asrama. Pembinaan yang dilaksanakan di asrama bermaksud mendewasakan mental spiritual, baik dalam bersikap terhadap diri sendiri, teman, pamong, orang tua, dan orang lain secara umum. Di tingkat kejuruan, selain belajar bidang studi umum, siswa belajar salah satu keterampilan keahlian, kayu, jahit, atau besi montir. Inilah sebagai bekal mereka untuk bisa mandiri di tengah masyarakat, baik memasuki lapangan kerja maupun menciptakan lapangan kerja sendiri. Kesehatan anak-anak senantiasa dipantau dan dijaga. Di bengkel telah tersedia tenaga ahli yang siap mereparasi alat bantu dengar, baik milik pribadi siswa maupun milik kelas. Kelancaran proses pendidikan di lembaga ini didukung oleh tenaga administrasi yang